Kamu harus punya tim yang kuat. Yang keempat, baru manajemen yang bagus, urutan kerjanya harus bagus. Lalu ditanya lagi, apa itu tim yang kuat itu, Pak? Dia menyebut tim yang kuat itu syaratnya 3. Kalau saya cari orang, yang pertama, orang itu harus bisa saya percaya, jujur, dia harus amanah, amin, kalau pakai bahasa Al-Quran ini. Yang kedua, orangnya itu tangguh, handal, tidak gampang putus asa, tapi akalnya banyak, akalnya oke, tidak pernah putus asa, selalu mencari jalan keluar kalau ada masalah. Nah yang ketiga, itu baru pintar. Jadi pintar itu ditaruh nomor 3. Nomor 1 itu orang yang bisa dipercaya, syaratnya bisa dipercaya. Yang kedua, orang itu tangguh. Baru yang dipertimbangkan terakhir adalah ya yang pintar bagus. Nah, jadi aminun itu dipercaya. Tangguh itu juga termasuk omiyun aminun. Kuat apanya? Kuat karakternya. Dalam bahasa modern disebut dengan adversity. Apa? Adversity. Apa itu? Adversity. Jadi adversity itu ketangguhan, gak gampang putus asa. Gak gampang putus asa. Menghadapi masalah apa? Gak sambatan. Bergotok. Lek wong ora kuat karaktere, ora kuat mentale, ngadepi kangelan titik sambat kae. Jajal enek ora wong gelem bayari wong kata tugasnya yo sambat kae. Rugi. Ya. Lah kok boleh kok sambat terus itu rugi. Ya, rugi. Nah, karena itulah hadirin, kita harus jadi orang kuat. Ya, jangan sampai jadi orang lemah. Harus jadi orang kuat. Nah, kalau mau kuat, lebih lengkap gitu ya. Ini gambar apa ini? Gambar apa ini sekarang? Gap. Coba, ada yang tahu gambar apa itu? Gap. Telur. Gambar watu. Gambar watu, ya loh. Pak. Apa sing ning dhuwur apa jenenge? Coba dikotok sing dhuwur apa iku? Pati itu tulisannya apa sing dhuwur? Min. Min. Sing nomor ngisore? Body. Ngisore mana? Spirit. Ngisore mana apa? Spirit. Spirit. Min iku lek diwaca Jawa. Lek diwaca Inggris mind. Mind. Apa? Mind. Coba dirokno mind. 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 Mind itu, mind ini adalah, ya, ini mind di sini. Kalau body itu seluruhnya ini adalah body. Kalau spirit, di mana spirit itu? Di dalam. Spiritnya tidak kelihatan, spiritnya tidak kelihatan. Di mana tempat spiritnya tidak kelihatan, tapi menentukan walaupun tidak kelihatan, walaupun tidak kelihatan. Nah ini, makanya Kak Yoto pernah menyampaikan diri kita itu ada berapa? 4. Masih ingat? Diri apa? Diri fisik. Fisik itu physical atau body. Ya, physical body. Yang kedua adalah diri yang mind, itu isinya 2, pikiran dan emosi. Pikiran, emosi itu kalau kita sering mengatakan perasaan. Ya. Jadi diri body, fisik, diri pikiran, diri emosi. Lalu yang terakhir, diri spirit, itulah yang disebut diri spiritual. Baik, anggap saja Bapak Ibu, kita semua ini punya 4
Kuat nggak pikirannya? Kuat. Emosi kita kuat? Kuat. Kuat. Jika kuat. Emosinya, jadi emosi itu kalau bahasa akhlak itu ada yang lemah, yang jahat, namanya akhlak mazmumah. Jadi kalau dia itu tidak bagus, namanya mazmumah, tercela, jelek. Tapi kalau yang bagus disebut mahmudah, terpuji. Itulah akhlak yang positif, yang kuat. Kalau mazmumah itu yang negatif. Misalnya, kalau kita kesinggung sedikit marah-marah, itu termasuk emosi yang kuat apa yang lemah? Lemah. Lemah. Kalau ada kesulitan sambat terus, Lemah. kalau tersinggung sedikit putus asa, Lemah. kalau ada orang yang jahat, ya, salah pada dirinya, lalu dia itu ngejar terus ngapokno, itu yang lemah kayak kuat. Lemah. Tapi kalau yang memaafkan, menyayangi dan mendidik, itu termasuk ya Kuat. Kuat. Ini namanya, itu adalah emosi yang kuat. Nah, lalu diri spiritual. Spiritual itu, sekarang saya mau tanya, kenapa kok malam ini memilih hadir di sini? Itu karena pertimbangan pikiran, emosi, atau pertimbangan tubuh? Spiritual. Pikirannya kenapa? Oh, pikirannya ingin tambah Ilmu. Tambah ilmu itu perintah pikiran atau perintah spiritual? Spiritual. Dalam pikiran. Nah, itu adalah perintah spiritual karena niat. Jadi niat, tekad itu ada di dalam spiritual. Karena itu terkait dengan pemahaman siapa diri kita dan apa peran dalam hidup kita, apa bermaknanya hidup kita, itu adalah spiritual namanya ya, spiritual. Itu makanya kita selalu dikaitkan hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan manusia yang lain dan dengan alam semesta yang menyangkut tentang makna-makna hidup kita semua ini. Ini yang disebut dengan spiritual. Nah, sekarang kalau orang itu disebut kuat, kalau dia punya energi. Bapak Ibu bisa kesini tadi, tubuhnya punya energi lah. Ya. Lalu ini sekarang masih dengarkan ini, selain tubuhnya yang bekerja apa ya sekarang? Pikiran. Pikiran kan? Pikirannya ini perlu energi nggak? Otaknya ini perlu energi. Gula itu salah satunya memberi energi otak. Gula itu memberi energi otak supaya kuat energi kita. Makanya kalau orang lama tidak makan gula biasanya agak ngantukan. Makanya kalau lemes ngantuk, kena gula cerekal. Tapi lek kakek gula jadi manis. Ya. Kencing manis. Kencing manis. Ya. Kalau sudah ada yang konslet. Ya. Nah, tapi kita mungkin mikir, ya itu oleh ilmu. Oh iya, aku sekuat ini, pengen itu emosi. Tapi apa kepengen itu mesti dilakoni ini? Belum tentu. Itulah niat, tekad. Jadi yang menggerakkan itu biasanya tekad atau niat kita. Maka kita kesini sekarang ini. Kang Yoto tadi pagi masih di Jakarta. Tadi malam Kang Yoto acara sampai jam 9 malam. Lalu ke apartemen. Pagi Kang Yoto jalan kaki olahraga 6 kilo. Habis itu mandi, makan telur, berangkat ke bandara, terbang di pesawat. Kang Yoto baca buku Nexus, The History of Network. Ya, karena Kang Yoto kalau di pesawat itu kalau nggak tidur mesti baca buku. Itu bawaannya. Begitu mendarat, Kang Yoto muter-muter ketemu cucunya, ketemu apa? Begitu selesai tadi langsung berangkat ke sini. Nah, apa yang membawa Kang Yoto ke sini nih?
Energi apa yang membawa kalian ke sini? Spiritual. Ya, pasti energi pikiran ya harus ada. Wong yang pengen pengajian, ya toh. Dan kalian tahu malah sudah diakan. Gambar ini ya, ya toh. Lalu habis itu kalian tahu masih harus tubuhnya, pikirannya, emosinya. Kalau ngomong ngantuk, aku ngantuk ya rasa sedih. Ada. Tapi gimana melawan ngantuk dan rasa itu? Itu energi. Dan salah satunya yang kuat adalah energi spiritual. Nah, lalu di mana pikiran kita ini? Bapak Ibu. Nah ini, Bapak Ibu, energi pikiran kita ini unik. Pikiran manusia itu unik. Ini salah satu yang paling unik adalah pikiran manusia. Kita punya emosi, kita punya fisik, kita punya spiritual. Pikiran kita ini anehnya, pikiran ini bisa merintah, bisa ganggu, tapi kadang-kadang juga bisa memfasilitasi kita supaya menjadi lebih baik. Sekarang saya mau kasih contoh. Apakah Bapak Ibu menguasai pikirannya? Bapak Ibu menguasai pikirannya enggak? Kalau bahasa Inggris itu, are you really master for your mind? Apakah Bapak Ibu itu betul-betul menguasai pikirannya atau Bapak Ibu dikuasai pikirannya? Ya, kui. Coba di soem. Soem mau di soem. Di soem. Soem di soem. Soem kok lagi gak ada lagi kok. Latihan, Pak. Laden. Dapur. Masak ngedapur. Di soem. Nah, benar deh. Coba Bapak Ibu. Salah satu makhluk yang unik di dalam diri kita adalah pikiran kita. Ini pikiran kita. Sekarang saya mau tanya. Coba, saya ini Bapak Ibu saya mau masjid ini fisiknya di masjid. Emosinya di masjid enggak? Ya. Diri emosi. Ya. Diri spiritualnya di enggak? Ya. Saya kayak apa diri pikirannya ini ngaji enggak? Hilang bako. Murah mare. Diri pikirannya ngaji enggak? Panitia. Nah, itu Pikirannya. Gue panitia, dipikir yo apa? Panitia. Iya. Nah, saya ini awal dhewe ini dia sama jadi ketok ya lungguh. Tapi masalah saya kayak orang betakon, apa diri pikirannya yang di masjid sebelah sini? Nah, masjid enggak? Masjid. Saya kayak takon. Awal dhewe sering sak omah karo keluarga to? Ya. Apa sak omah sak keluarga sing sak omah kuwi fisike, emosine, spirituale, sak pikirane to enggak? Belum tentu. Pikirannya enggak? Ada. Not di pikirannya. Murah mare. Pikirannya ora. Murah mare. Pikirannya ora make. Saya kira takon. Wis kok dhuwur kasur, kok dhuwur bayang iki lho. Sing kok dhuwur bayang kuwi fisike, diri fisik, diri emosi, diri spiritual, diri pikirannya kok bayang kok enggak? Belum tentu. Murah mare. Kadang kok bayang, kadang Sama. hah? Sama. Piye? Lah keturu lho pikirannya jek ngomong. Besok lah pupuk piye. Nah, ini dari pikiran yang manusia ini makanya ada istilah you mind sometimes hijack you spirituality and you emotional, you physical. Pikiranmu kadang-kadang itu adalah menguasai emosimu, menguasai spiritualmu, menguasai tubuhmu. Makanya Allah nunggu jejer, gitu. Tapi gak jejer. Tubuh fisiknya
sejeje tubuh emosine mungkin iso. Pikirane ora. Tapi pikirane Layang. Iya. Pokoknya lagi kali handphone ini loh. Coba handphone ini. Kang apa ini coba? Kalau handphone saya kayak apa ini? Kang apa ini sekarang sudah tidak mau terlalu dijajah oleh handphone. Mergo angin buka handphone ini langsung macam-macam perlu. Ini Kang Yoto mulai esuk awan buka, saya itu sudah buka. Mau sudah buka handphone. Tak beda sama mobil. Tak kunci Pak Trekes tak kulo. Mergo apa? Iki termasuk sing gampang merangsang pikiranku Kemana-mana. Sandra geret kon dindi. Geret kon dindi pikiran. Iku pikiran iki. Karena itu Bapak Ibu, orang yang kuat itu kalau spiritualnya, energi spiritualnya bisa memerintahkan pikirannya, bisa memerintahkan emosinya, dan tubuhnya pun bisa diperintah untuk menjadi lebih baik. Kuat spiritual. Tapi ya Pak ini kok saya dijebak kalau pikiran. Nah pikiran dia aneh, karena orang ketemu semua ngarang diri itu ngimpi. Gitu kan? Betul. Nah, orang mana ngimpi itu ya karangan pikiran loh. Wih, kan turu loh saya semarang. Enak kok kayak turu di seneng berkali turu kalau tersebarnya kok. Ada mimpi itu apa? Karangan dia utak itu saya urek. Turu tapi saya urek bukan tempat mimpi. Jadi pikiran kita itu bisa luar biasa. Neuron yang nyambung kita bisa gitu. Loh, aneh-aneh orang ngomong bisa sedih dhewe, iso ayu dhewe, iso guyu dhewe. Ya kok pikiran iki kok. Iki lho pikiran iki ya. Iki pikiran. Oke ini dulu pikiran. Makanya saya kesal, disekeli pikirannya. Ngaji lagi. Ngaji. Ngaji lagi. Kan jadi ngaji. 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 Aja elek apa ngaji. Jajak sing sapa sing iso bener ngaji aja pikirane wis sepeda iki. Iki latihan itu yang dalam bahasa Inggris disebut mindfulness. Mindfulness itu hadir penuh, sadar utuh. Aku sadar saya itu masjid, aku hadir lahir batin emosi sak pikiranku. Mindfulness itu bahasa Arab khusyuk. Understand? Stand. Jadi wong khusyuk itu sadar hadir penuh, hadir penuh. Sholat Allahu Akbar, sadar sing diwaca, lan sing fokus sing diwaca. Itu jadi khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim, sadar sing diwaca sadar. Sadar. Lah, biar awake dikandani, aku iki bodoh setan. Masa aku berAllah kok ini lho. Iki bodoh setan sing bodoh. Ya pikiran dhewe iki. Wong awake dhewe iki lho pikirane lemah, ora iso ngatur pikirane dhewe nyalahno setan. Awake dhewe iki paling gampang nyalahno setan. Padahal sajane ya awake Dewe. Understand? Lah kalau ketok stres ya ngopo? Mbok pikiran terus tetep jujur atau bener pikiran. Makanya yang stres kok biasanya terasa turu, wong lek rasa turu, akhirnya apa? Regenerasi selnya tidak berjalan dengan baik. Itu tubuhnya akan terganggu ya. Nah ini ya pikiran itu dengan body dengan emosi ini bisa diperintah, tapi kadang-kadang malah merintah, betul ya? Pikiran dia bisa diperintah, dia bisa Merintah. Makanya kenapa ternyata kadang-kadang ngajak, ayo saya latihan nafas. Latihan nafas itu mikir nafas.